Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadiana dengan NPM 204240081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya yang berjudul Perbedaan dan Perubahan Kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Nah, yang kita ketahui kurikulum itu setiap 3 tahun atau 4 tahun akan berubah. Jadi dari perubahan kurikulum itu kita pasti bertanya-tanya, kenapa sih kurikulum itu selalu berubah? Pernah gak sih kita mikir kenapa kurikulum di Indonesia itu sering banget berubah? Jawabannya sangat simpel dan sederhana, karena kebutuhan zaman itu terus berubah dan terus berkembang. Dalam teori pengembangan kurikulum menurut tokoh pendidikan seperti Rapley Taylor, kurikulum harus selalu menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu tujuan apa yang ingin dicapai, yang kedua pengalaman belajar apa yang diberikan, dan ketiga bagaimana cara mengorganisasinya, dan keempat bagaimana mengevaluasinya. Artinya, kalau tujuan pendidikan berubah, kurikulum juga pasti ikut berubah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kurikulum tahun 1947. Merupakan identitas bangsa dulu yang penting. Nama resminya yaitu Rencana Pembelajaran 1947. Ini adalah kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Fokus utamanya yaitu yang pertama, membentuk karakter dan semangat kebangsaan. Lalu yang kedua, menanamkan nilai Pancasila. Lalu yang ketiga yaitu menghapus pengaruh kolonial secara perlahan. Nah, secara teori kurikulum ini termasuk subject centered kurikulum, artinya fokus pada isi pembelajaran. Baik, kita lanjut ke tahun 1952 dan tahun 1964. Nah, pada tahun ini mulai terstruktur dan humanis. Pada tahun 1952 rencana pembelajaran terurai. Yang pertama, materinya itu lebih rinci. Yang kedua, guru mengajarkan sesuai dengan spesialisnya. Lalu yang ketiga, mulai mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke tahun 1964, yaitu Pancawardhana. Menekankan 5 aspek perkembangan. Yang pertama, cipta intelektual. Yang kedua, rasa emosional. Yang ketiga, karsa atau kemauan. Yang keempat, karya keterampilan. Dan yang kelima yaitu moral. Nah, ini sejalan dengan teori pendidikan holistik yang menekankan perkembangan manusia secara utuh. Lanjut lagi ke tahun 1968 dan tahun 1975. Pendidikan yang terstruktur dan terukur. Nah, pada tahun 1968, yang pertama itu menekankan pada pembinaan jiwa Pancasila. Yang kedua, pendidikan moral dan kedisiplinan. Lanjut ke tahun 1975, menggunakan pendekatan tujuan instruksional khusus atau TIK. Teorinya dipengaruhi oleh behaviorisme dan pembelajaran berbasis tujuan yang terukur. Nah, semuanya harus jelas, tujuan, materi, evaluasi, tapi kurangnya yaitu pembelajaran jadi terlalu administratif dan kaku atau monoton. Siswa harus aktif. Muncul konsep CBSA, cara belajar siswa aktif. Dasar teorinya yaitu konstruktivisme. Belajar itu aktif, bukan cuma mendengar. Nah, guru bukan lagi pusat informasi, tapi fasilitator. Ini awal pergeseran dari teacher centered ke student centered.
Baik, kita lanjut ke tahun 1994. Materi padat, siswa kewalahan. Pada kurikulum tahun 1994 ini mencoba menggabungkan pendekatan sebelumnya. Tapi masalahnya yaitu materi terlalu banyak, beban belajar berat, dan fokus masih pada penyelesaian materi. Secara teori, ini dominan pada konten dibandingkan kompetensi. Kita lanjut ke tahun 2004, fokus pada kompetensi. Nama lengkapnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Paradigmanya berubah. Yang penting bukan seberapa banyak materi dipelajari, tapi seberapa mampu siswa melakukan sesuatu. Dasarnya yaitu competency based education dan outcome based education. Nah, ini mengikuti tren global pendidikan. Kita lanjut ke tahun 2006, sekolah lebih mandiri. Sekolah diberi kewenangan menyusun kurikulum sendiri sesuai kondisi lokal. Teorinya yaitu School-Based Curriculum Development dan desentralisasi pendidikan. Artinya, pendidikan tidak lagi sepenuhnya dikontrol oleh pusat. Kita lanjut ke tahun 2013. Keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri khasnya yaitu pendekatan ilmiah. 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikannya. Lalu, penilaian autentik berbasis pada teori konstruktivisme dan taksonomi Bloom revisi. Lalu kelebihannya yaitu pembelajaran lebih mendalam, tetapi juga ada kekurangannya yaitu administrasi guru cukup berat atau cukup sulit. Kita lanjut pada kurikulum yang saat ini digunakan, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum ini lebih fleksibel dan relevan. Karakteristik utamanya yaitu materi lebih sederhana dan esensial. Fokus pada kompetensi dan karakter. Ada proyek penguatan profil Pancasila. Pendekatannya yaitu deep learning atau student agency. Guru punya ruang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Nah, dari kurikulum-kurikulum yang tadi saya jelaskan, tentu ada perbandingan atau perbedaan besar antara kurikulum antara dulu dan sekarang. Yang pertama yaitu dulu. Dulu itu yang pertama fokus pada materi. Lalu yang kedua, guru pusat pembelajaran, dan yang ketiga, seragam nasional. Lalu sekarang, fokusnya yaitu kompetensi. Lalu siswa aktif dan fleksibel kontekstual. Perubahannya bukan sekadar ganti nama, tapi perubahan paradigma pendidikan. Kita lanjut ke kesimpulan. Perubahan kurikulum di Indonesia bukan tanpa alasan. Ia dipengaruhi oleh kondisi politik, perkembangan ilmu pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global. Intinya, kurikulum berubah karena pendidikan harus selalu relevan dengan zaman yang terus berubah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan kepada kalian semua. Semoga apa yang saya berikan atau apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.